Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Sylvia Amanda Kusmawati. Nama saya Ayu Alia Rahma. Nama saya Hanifatul Fidia Fitriani. Nama saya Mulia Ruslanti. Nama saya Siti Aisyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kelompok kami, yaitu tentang profit penjualan toko komputer. Oke, langsung masuk saja ke poin yang pertama, yaitu ada latar belakang yang akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Profit penjualan toko komputer. Pertama, latar belakang masalah. Dalam proses jual beli, sering terdengar istilah pembeli adalah raja. Ini adalah moto bisnis bahwa pelayanan harus diberikan sebaik mungkin bagi pelanggan. Pelayanan ini bisa berupa keramahan dalam melayani pembeli, pemberian informasi yang jelas tentang produk yang diperjualbelikan, sampai termasuk dalam hal pemenuhan jaminan produk bila produk tersebut disertai dengan jaminan. Hal ini juga lah yang berlaku dalam proses jual beli barang elektronik, bahwa pelayanan yang terbaik bagi pembeli itulah yang diharapkan. Pelayanan yang terbaik tersebut dibutuhkan bukan hanya pada saat proses jual beli berlangsung, namun lebih kepada saat proses jual beli tersebut selesai. Selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan pengertian mikroskop Excel yang akan dijelaskan oleh Ayu Alia Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Alia Rahma dari kelompok 7 akan mencoba mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang profit penjualan toko komputer. Itu ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan. 1. Memudahkan pemilik toko dalam melakukan penjualan. Yang kedua, memudahkan bagi calon konsumen dalam mengakses informasi yang ditampilkan. Yang ketiga, mempermudah admin dalam melakukan pengolahan data seperti pembuatan laporan penjualan yang tidak memakan banyak waktu. Yang keempat, untuk mempermudah konsumen belanja tanpa harus datang ke toko. Selanjutnya yaitu ada manfaatnya. Yang pertama, memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang usaha penjualan toko komputer ini dan menambah wawasan dalam lingkup usaha dan berbisnis. Yang kedua, manfaat terhadap ilmu pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran dan wawancara yang luas bagi pihak yang berkepentingan serta bermanfaat terhadap pengembangan bisnis penjualan. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama, pengertian Microsoft Excel, sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolahan data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, Microsoft Excel juga tersedia di macOS, Android, dan Apple. Kemudian ada rumus-rumus Excel yang akan dijelaskan oleh Sylvia Amanda Kusmawati. Yang selanjutnya ada rumus-rumus Excel. Yang pertama yaitu sum, ya, sama dengan syntax sama dengan sum, number one, number two. Yang kedua, if sama syntax sama dengan if, logical test, value if true, value if false. Yang ketiga, lookup, syntax sama dengan lookup sama dengan lookup value dan array. Yang keempat, VLOOKUP, syntax sama dengan VLOOKUP, lookup value, table array, cool index 6, range lookup. Yang kelima, match, syntax match sama dengan value, lookup value, lookup array, match type. Yang selanjutnya, yang ke nomor 6, choose, syntax choose, index 6, value 1 sama value 2. Yang nomor 7, date, syntax date, yaitu year, month, date. Nomor 8, days, syntax sama dengan days, and date, start date. Yang nomor 9, find, syntax find, find text, within text, dan star 6. Yang terakhir, rumus Excel yang terakhir ada index, syntax index sama dengan array, row 6, dan Ke poin selanjutnya yaitu ada istilah-istilah dasar mikroskop Excel yang akan dijelaskan oleh Mulia Ruslanti. Sebelum mulai memasuki pembahasan mikroskop Excel lebih lanjut, ada baiknya mengingat kembali istilah dasar dalam Excel yang nantinya akan digunakan dalam mengolah data di Excel. Istilah tersebut antara lain: 1. Sel merupakan bagian terkecil dari
worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Isi sel dapat berupa formula atau teks. Contoh, sel A 1.2. Worksheet lembar kerja merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65536 2007, 1048 576 2013 baris. 3. Workbox atau buku kerja merupakan kumpulan dari 256 worksheet atau berlabel set 1 sampai set 256. 4. Range merupakan sekelompok sel yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang dijalankan. Pemberian alamat atau address dilakukan mulai dari sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Contoh, A1, C5, range mulai dari sel A1 sampai sel C5. 5. Alamat relatif merupakan alamat yang jika ditulis ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika di-copy ke sel lain. Contoh, sel B1 berisi formula A1 bintang 100, kemudian dari sel B1 di-copy ke sel B1, maka sel B1 berubah menjadi A1 100, copy sel ke bawah. 6. Alamat semi absolut merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda rupiah di depan baris atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. Contoh, sel B1 berisi formula A rupiah 1 bintang 5, diisi yang di sini yang diberi absolut adalah kolom A. B1 di-copy ke C1 dan D1 dan sebagainya. Formula pada C1 menjadi B rupiah 1 bintang 5 dan D1 menjadi sama dengan C rupiah 1 bintang 5. 7. Alamat absolut merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda rupiah di depan baris dan kolom. Tekan tombol FA untuk menghasilkan alamat absolut pada formula bar. Contoh, sel B berisi formula rupiah A rupiah 1 bintang 5. B1 di-copy ke C1, D1 dan sebagainya. Formula pada C1 dan D1 akan tetap rupiah A rupiah 1 bintang 5. 8. Namebox menunjukkan pada sel atau range yang aktif saat itu. Anda dapat juga membuat nama range A1 sampai A5 melalui kotak nama di sebelah kiri formula bar. Dan yang terakhir ada demo program yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Hanifatul Pidia Fitriani. Baik, di sini untuk demo programnya kita mempunyai tiga tabel. Yang pertama yaitu katalog barang, yang kedua tabel barang masuk, dan yang ketiga tabel barang terjual. Pada tabel katalog barang sendiri, di sini kita menuliskan nama barang, harga beli, harga jual, stok awal, stok masuk, terjual, stok akhir, kas masuk, dan profit penjualan. Di sini kita menuliskannya per periode data. Jadi per periode itu kita menuliskan bisa per bulan. Di sini kita menuliskan periode Juli 2020. Untuk di tabel barang masuk, di sini ada tanggal, nama barang, dan jumlah masuk. Dan di tabel barang terjual juga sama, ada tanggal, nama barang, dan jumlah masuk. Sini kita akan mencoba menginput barang. Contoh, tinta printer. Jumlah barang masuk 5 misalkan. Lalu simpan data. Di sini kita menggunakan button simpan data secara otomatis. Maka di katalog barang
stok masuk tinta printer 5. Lalu di tabel barang terjual kita akan mencoba menginput data. Misalkan di sini tinta printer terjual 8, simpan data. Dan maka di katalog barang tinta printer terjual 8 sudah terinput. Untuk total data di sini kita menggunakan rumus count lalu mengarahkan ke jumlah masuk, maka total data akan berubah secara otomatis. Dan untuk tanggal, penginputan tanggal, di sini kita menggunakan rumus today, maka di sini tanggal akan secara otomatis. Dan untuk nama barang, di sini kita menggunakannya secara otomatis, jadi kita tidak perlu mengetik, maka di sini langsung muncul tampilan list seperti ini. Untuk nama barang sendiri, di sini kita menggunakan data validation. Kemudian pilih list, data validation, pilih list, lalu arahkan sortnya ke sheet data katalog barang, maka akan tampil tampilan seperti ini secara otomatis. Untuk tabel, di sini kita membuat tabel secara otomatis dengan cara mengklik insert, lalu centang klik OK. Maka tabel akan dibuat otomatis seperti ini. Untuk button simpan data ini, di sini kita membuatnya juga secara otomatis dengan mengaktifkan menu developer. Stok barang masuk dan barang terjual sendiri. Sini kita menggunakan rumus sum if dengan nama barang dan jumlah masuk. Dan stok akhir kita menggunakan rumus stok awal ditambah stok masuk kemudian dikurangi stok terjual. Dan untuk kas masuk, di sini kita menggunakan rumus harga jual dikali barang terjual. Dan untuk profit penjualannya sendiri kita menggunakan rumus kas masuk dikurangi harga beli dikali terjual. Dan untuk total, di sini kita menggunakan rumus sum dengan memblok semua sheet kemudian enter, maka semuanya akan terjumlah secara otomatis. Di sini kita membedakan warna tabel. Untuk katalog barang di sini kita menggunakan warna orange, dan untuk tabel barang masuk kita menggunakan warna biru, dan untuk tabel barang terjual kita menggunakan tabel warna hijau untuk membedakan antara ketiga tabel tersebut. Penutup kesimpulan. Dengan analisa yang sudah dikemukakan dari bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan 1. Dengan banyaknya penggunaan internet dan cepatnya perkembangan media sosial yang banyak sehingga membuat bisnis ini mudah dilakukan dan membuat daerah dan biaya menjadi lebih terjangkau konsumen. Yang kedua, pengusaha yang hanya perlu menjaga kepercayaan konsumen untuk lebih mendapatkan profit yang lebih maksimal dalam penjualan produknya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.